Halo, perkenalkan nama saya Christian Diantoro, jurusan akuntansi, angkatan 2022. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait apa itu hak cipta, hak paten, hak monopoli, dan hak merek, dan apa saja perbedaannya dari keempat tersebut. Jadi yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku bagi ciptaan yang sudah maupun belum diterbitkan. Jadi ada hak tentang barang, misalnya barang yang sudah diterbitkan atau belum. Jadi dengan kata lain ini, setelah penciptanya membuat ciptaannya, jadi hak cipta ini akan didapatkannya secara otomatis. Pencipta tidak perlu mendaftarkannya ke lembaga apapun. Tujuan dari hak cipta itu adalah menentukan siapa yang berhak mendapat keuntungan dari ciptaannya. Tentu saja dilakukan oleh pencipta. Oke, yang kedua adalah hak paten. Jadi hak paten ini adalah hak eksklusif dari inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Jadi, dengan adanya hak paten, temuan penemu sudah resmi diakui. Jadi, adanya hak paten ini, maka penemuannya ini resmi diakui oleh seluruh orang. Jadi, hak paten ini sangat sederhana. Hak paten juga ini diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Terus, sementara itu paten sederhana itu juga diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya, itu hak paten itu diberikan kepada seseorang atau sekelompok inventor. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar hasil invensi tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Baik. Setelah itu ada namanya hak merek. Jadi hak merek ini juga termasuk hak eksklusif, tapi ini diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Ya, dengan adanya hak ini, pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut. Jadi agar tidak di copy paste, jadi kita punya yang namanya hak merek. Jadi orang lain tidak dapat memproduksinya atau menjualnya. Jadi apa sih definisi hak merek itu sendiri menurut Undang-Undang jadi nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hak merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2D atau 3D, lalu ada suara dan juga hologram. Oke, jadi tanda tersebut itu digunakan untuk membedakan suatu merek dengan merek yang lainnya. Jadi merek satu dengan merek yang lainnya itu akan berbeda. Jadi tujuan utamanya ini apa sih? Jadi tujuan dari hak merek ini adalah untuk menghindari adanya pihak lain untuk menjual produk atau jasa dengan kesamaan merek. Jadi kita ada punya namanya hak merek. Jadi apa sih contoh-contohnya dari ketiga tersebut? Jadi begini, kita kasih contoh satu adalah Apple ya. Apple adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Ketika melihat logo bergambar Apple yang sudah digigit, kamu tentu langsung menangkap bahwa itu adalah logo Apple, benar? Nah, jadi itulah yang dinamakan merek. Hal itulah yang dilindungi oleh hak merek. Jadi hak mereknya sudah terdaftar dan sudah diketahui oleh banyak orang. Jadi di samping itu, Apple juga memiliki deretan kode yang digunakan untuk membangun software-software yang ada pada perangkatnya. Jadi kode-kode tersebut itu dilindungi oleh hak cipta, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kemudian, ada Kemudian, pada Maret 2011, Apple mematenkan aplikasi pembayaran mobile yang dinamai
Apple Pay. Oleh karenanya, Apple Pay mendapat hak paten. Demikian seluk-beluk dan perbedaan hak cipta dari hak cipta, hak paten, dan juga hak merek. Kemudian ada yang namanya juga hak monopoli. Jadi apa itu monopoli? Hak ini untuk mengatur diri sendiri, hak bebas mengatur apa saja yang harus dijual oleh penduduk lokal dan harganya, serta siapa. Jadi hak monopoli itu juga ditegakkan oleh penindasan tanpa ampun oleh pemilik hak agar dapat bertahan dengan kuat. Jadi itu adalah hak pribadi, di mana itu terserah dengan dia, apakah dia mau menjual dengan cara apa, dia menciptakan apa, itu sama saja dengan dia seorang penciptanya, dia seorang pemilik perusahaannya, dan dia juga yang mematenkan ciptaannya tersebut. Baik, sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Terima kasih.